Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang teks deskripsi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita siapkan alat tulis kita dahulu. Jangan lupa buku paketnya. Sebelum masuk materi, kita akan mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang suatu objek. Kemudian yang kedua adalah menentukan isi dari teks deskripsi yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri dan tujuan teks deskripsi serta mampu menentukan isi teks deskripsi tentang objek yang dibaca atau didengar. Nah anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengidentifikasi teks deskripsi. Dengan mengidentifikasi, kita akan mengetahui pengertian, tujuan dan ciri, jenis, dan ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Apakah kalian pernah melakukannya? Nah anak-anak, yang pertama kita akan membahas apa pengertian teks deskripsi. Apakah kalian tahu sebelumnya apa itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan oleh si penulis. Ya, selanjutnya adalah ciri-ciri dan tujuan dari teks deskripsi. Cirinya terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, isi teks berupa rincian bagian-bagian dari objek seperti bentuknya, warnanya, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, isi teks digambarkan secara konkret, digambarkan secara nyata. Yang ketiga, isi bersifat personal dengan menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Penggambaran objek dituliskan sekonkret mungkin sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, mengalami apa yang kita deskripsikan. Selanjutnya adalah jenis teks deskripsi. Teks deskripsi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada deskripsi yang berdiri sendiri, dan yang kedua deskripsi bagian dari teks lain. Deskripsi yang berdiri sendiri itu ditulis berdasarkan fakta yang dilihat atau dialami langsung oleh penulis. Misalnya, seseorang pernah pergi ke pantai, kemudian orang tersebut mendeskripsikan pantai berdasarkan pengalamannya. Itu yang disebut deskripsi berdiri sendiri. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian dari teks lain. Deskripsi itu diperoleh dari sebuah cerpen, novel, lagu, iklan, atau yang lainnya. Bukan penulis sendiri yang mengalami atau mengetahui tentang apa yang dideskripsikan. Nah, selanjutnya ciri penggunaan bahasa untuk teks deskripsi. Ciri penggunaan bahasanya ada 4. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Kata-kata khusus ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan objek yang kita deskripsikan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Kata baik menggambarkan sosok ibuku, tapi bukan hanya satu kata yang bisa menggambarkan seorang ibu yang akan kita deskripsikan. Misalnya, ada kata lain, ibu suka menolong temannya,
ibu suka memberi kepada sesama, atau bisa juga dengan mendeskripsikan ciri-ciri ibu, seperti ibu berambut panjang, ibu memiliki hidung yang mancung, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Misalnya, kata indah diungkapkan dengan kata elok, permai, molek dengan kata-kata yang lebih indah atau menarik. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang. Misalkan ibuku, kucingku, atau bisa juga apa yang ingin kita deskripsikan. Misalkan kotak pensilku, menggunakan kata ganti orang. Setelah kita mempelajari pengertian, ciri, jenis, dan juga penggunaan bahasa dalam teks deskripsi, selanjutnya mari kita baca contoh teks deskripsi sederhana berikut ini. Kamarku. Ruangan ini adalah kamar tempatku belajar dan beristirahat. Kamarku berwarna putih bersih dan jendelanya terbuat dari kaca. Di kamar ini terdapat tempat tidur kecil berwarna putih dengan kasur berwarna merah muda. Selain itu, di kamarku terdapat rak buku dan meja tempatku untuk belajar. Untuk mempercantik kamarku, kupasang foto-fotoku bersama sahabat dan keluargaku. Nah, itulah contoh teks deskripsi yang sederhana, menggambarkan sebuah kamar yang memiliki jendela dari kaca, memiliki kasur berwarna putih dengan selimut berwarna pink. Di situ, penulis menggambarkannya melalui sebuah paragraf yang disebut teks deskripsi dengan gambar yang ada di sebelahnya. Ya anak-anak, setelah kita belajar mengidentifikasi teks deskripsi mulai dari pengertian, ciri, jenis, penggunaan bahasa, sekarang kita akan belajar menentukan isi teks deskripsi. Kita ambil dari contoh sebelumnya, contoh paragraf yang sederhana saja. Dari contoh tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan oleh penulis melalui paragraf tersebut. Hal yang dideskripsikan penulis adalah tentang kamarku, dengan menuliskan bagian-bagian rinci yang ada di kamar tersebut. Misalnya, penulis menyebutkan benda-benda yang ada di dalam kamar, warna benda yang ada di dalam kamar. Kemudian contohnya lagi dengan menyebutkan warna dinding dalam kamar. Itu merupakan rincian-rincian untuk mendeskripsikan sebuah kamar. Dengan penulis merincikan seperti hal tersebut, maka tanpa ditunjukkan gambar, kita akan bisa membayangkan bagaimana suasana atau bentuk kamar dari deskripsi yang ditulis oleh penulis tadi. Dari sini kalian paham? Nah, sebelum kita membuat teks deskripsi, kita bisa memetakan apa yang akan kita deskripsikan. Misalkan seperti kotak yang ada di sebelah. Ada kamarku. Dalam kamarku, kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu benda, yang kedua suasananya. Misalnya, benda apa saja yang terdapat dalam kamar yang akan kita deskripsikan. Misalkan yang pertama jenis benda, kemudian yang kedua bentuk benda itu seperti apa, warnanya, ukurannya, seberapa, itu bisa. Kemudian untuk suasana, misalnya kita gambarkan bahwa di kamar adalah tempat yang paling nyaman untuk kita belajar dan beristirahat. Sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi. Untuk bagian selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa mengerjakan soal latihan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.